Oke, izin Pak Dokter saya mulai. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Sudirman yang kami hormati, yang bersedia mendampingi kami dalam kegiatan pengembangan profesi guru melalui karya tulis ilmiah ini. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-9. Insya Allah besok pertemuan terakhir pada pertemuan ke-10. Ya. Sambil menunggu beberapa teman-teman peserta yang akan segera bergabung, sudah diinformasikan di grup. Saya mengajak kepada teman-teman peserta untuk memperhatikan agar kelas kita hari ini lebih interaktif. Sehingga materi yang disampaikan oleh Pak Sudirman, Pak Dr. Sudirman itu lebih mudah dipahami. Pemateri kita pada hari ini, sekedar informasi atas nama Pak Dr. Sudirman dari IAIN Sorong. Ya, dari IAIN Sorong. Waktu dan tempat saya persilahkan dengan hormat kepada pemateri kita pada hari ini. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, yang saya hormati tentunya kepada penyelenggara ya, pada hari ini ketika kita melihat ya banyak ya yang ikut menjadi support nih bayinya ya. Di antaranya ini lembaga pengembangan dan riset pendidikan bangsa. Ya, tentunya ini sebagai foundernya ya untuk penyelenggaraan dari kegiatan kita. Tentunya juga kepada ya, pengusung acara yang lainnya dan terkhusus kepada ya Bapak Prof. Ismail Suwardiweke yang tentunya beliau adalah guru saya, kakak saya, om saya juga. Jadi ini ya inspirasi itu muncul juga dari beliau. Sampai hari ini ya beliau itu ya masih terus membimbing ya, kami ya, khususnya di bidang penulisan. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih tentunya kepada panitia ya, yang telah memberikan kepercayaan untuk pelatihan pada hari ini. Dan yang saya banggakan, saya muliakan ada seluruh peserta. Ya, ini kabarnya dari seluruh ya guru-guru ya yang ada di Kabupaten Maros. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya itu ada hasil dari pelatihan-pelatihan seperti ini. Itu adalah tujuannya. Ya. Insya Allah pada hari ini saya diberi amanah dan kepercayaan untuk menyampaikan, ya, berdiskusi tentang KTI, karya tulis ilmiah. Gitu ya. Nah, karena waktunya hanya ya kurang lebih 1 jam dari sekarang, di sini Sorong itu sudah jam 2:05 gitu. Di Makassar kan baru jam 1 ya. Jadi saya juga ini adalah orang Makassar, Bugis Sopeng, istri di Goa. Ya, jadi sama-sama orang Makassar, mungkin berbeda tempat sekarang karena ada mana dan tanggung jawab yang kita emban gitu. Jadi perbedaan tempat. Tapi dengan adanya COVID, saya kira ini justru kita melampaui ya, kita langsung terbang ini melampaui beberapa zaman, yaitu adanya transformasi dari biasanya semua serba manual, sekarang ini harus serba digital.
termasuk sekarang ini. Saya kira guru-guru juga akan bertransformasi mulai dari perangkat pembelajaran, ya cara belajar mengajar itu akan berubah semua. Ya, kami pun dosen seperti itu juga, Justru pengalaman pribadi saya sejak COVID 2018 itu 2019 ya gitu ya. Saya justru lebih produktif dalam hal menulis, dalam hal mengajar dibanding dengan waktu sebelum COVID. Ya, itu bisa dicek sebentar ya gitu. Ini tahun juga seperti itu. Jadi lebih produktif rasanya seorang ya, apalagi kalau tenaga pendidik itu di masa COVID ini. Mungkin berbeda-beda ya. Ya, mungkin seseorang mengatakan bahwa ini adalah suatu rintangan, atau misalnya seseorang mengatakan bahwa ini adalah suatu kemunduran kita tidak bertemu siswa dan sebagainya. Tetapi bagi yang memanfaatkannya lebih, karena kita sudah masuk di keadaan seperti ini, tidak mungkin kita akan menolak keadaannya, sehingga kita harus keluar dari permasalahan-permasalahan ini untuk dijadikan sebagai hal-hal yang produktif. Gitu. Ya. Baiklah, saya izin share dari PPT yang sederhana yang setidaknya mengantarkan seorang guru pastinya pernahlah menulis sebuah karya tulis ilmiah gitu ya. Ya, jadi saya Sudirman dari IAIN Sorong. Ya, ini. Nah, saya memulai dengan pertanyaan gitu. Kalau di karya tulis ilmiah biasanya kan kita pasti akan memulai gitu. Mulai dengan apa? Banyak orang yang mau menulis tapi itu susah memulai. Ya, saya biasa begitu juga. Kalau kita tidak tahu triknya, tidak keluar dari triknya ini, kita akan sulit. Saya mau menulis ini, tapi mulai dari mana? Di kepala saya sudah ada, akhirnya hilang di kepalanya. Nah, tidak ada yang ditulis. Gitu. Jadi setidaknya, kalau misalnya kita mau membuat suatu karya tulis ilmiah, berangkat apa yang kita ingin tulis sebenarnya ini. Gitu. Apa yang kita ingin tulis? Biasanya juga sudah bingung, pasnya ada kertas, atau kita langsung di depan laptop, kita sudah ini apa sih sebenarnya saya mau tulis, mau mulai dari mana kata-katanya, menulis 10 kata, saya inginnya mau menghapus 1 lembar, biasanya seperti itu. Menulis 1 lembar, itu seakan-akan sudah tertuang semua di dalamnya, padahal kan banyak yang kita ingin inspirasikan. Atau misalnya kita mau menulis, ini opini, ini karya tulis ilmiah, atau ini adalah cerpen, atau ini puisi. Nah, itu akan nanti sifatnya diksi dan sebagainya. Itu akan nanti lebih kepada membuat mindset kita, ini sebenarnya kita mau menulis apa. Nah, kedua, kita semua ini adalah penulis. Terbukti ketika misalnya balas WA, balas SMS dulu ya, balas WA, bikin status, dan sebagainya. Ini semua ada dasarnya penulis. Kita semua ada penulis gitu. Lihat komen-komennya orang, ini penulis juga. Dia baca, kemudian dia keluarkan juga pendapatnya. Ya, ini kita semua ini dasarnya adalah penulis. Namun tentunya ketika kita berbicara tentang tulisan ilmiah, nanti akan beda karakternya. Ada karakter, ada sistematika yang harus lebih kental di dalam karya tulis ilmiah itu dibanding dengan tulisan-tulisan seperti status dan sebagainya. Ada juga orang yang menulis memanfaatkan media sosial, dia menulis setiap harinya di media sosial, cukup misalnya 360 hari atau 1 tahun, dia jadikan buku. Ya, dia hanya susun kembali, dia jadikan buku. Ada seperti itu. Ya, teman-teman saya ada seperti itu. Ya, ada juga yang hanya tema-temanya dia masukkan di Facebook, dia langsung nanti kumpulkan, jadikan juga satu buku dan sebagainya. Nah, tentunya kalau misalnya guru dan dosen itu memang yang kita harus juga kejar adalah nilai dari nilai dari tulisan-tulisan kita itu. Ya, bukan hanya sekadar menulis tapi ada nilainya. Baik dari koin maupun dari poinnya, ada 2 ya, poin dan koinnya. Kalau misalnya poinnya dapat, kumnya ya. Nah,
Kalau kumnya dapat, kita bisa jadikan untuk poin naik ke kepangkatan. Gitu. Misalnya kepangkatan dari kita, misalnya ada yang dari 3C mau naik ke 3D, 3D naik misalnya ke ruang 4A gitu ya, 4A ke 4B dan sebagainya. Nah, tentunya itu nanti dari kumnya ya. Kemudian bisa juga berupa koin ya. Koinnya itu bisa dari misalnya koinnya dari ya kita membuat misalnya suatu karya ilmiah atau misalnya buku, justru kita bisa misalnya distribusikan ke sekolah ya misalnya atau ke murid-murid. Nah, itu nanti dari hasil misalnya penjualannya itu jadi koin bagi kita. Nah, itu. Jadi beberapa hal. Namun kalau misalnya menulis, ya menulis itu saya kira memang adalah sesuatu yang harus dibiasakan, bukan harus dipaksakan, tetapi harus dibiasakan setiap hari atau setiap waktu. Silakan menulis, nanti inspirasi-inspirasi akan muncul. Ya, dan jangan pernah bosan di halaman pertama, melainkan saya pun misalnya menulis buku tahun ini, tahun depan direvisi lagi. Karena kenapa? Itu ada, ini enggak tepat ini, harusnya begini, revisi lagi. Sama ketika jurnal-jurnal mungkin temuannya A hari ini, besok B lagi, besok C lagi. Berbeda dengan metode-metode, ya tergantung dari metode kita akan dilakukan. Gitu ya. Jadi apa itu KTI? Ya sederhananya supaya kita mungkin kembali ya, karena kalau guru pasti sudah mengerjakan KTI dulu ya, pasti ada KTI. Nggak mungkin kita jadi guru kalau tidak karya tulis itu. Nah, tentunya hal-hal yang penting ya di dalam KTI itu ada data. Data ini membuktikan tentang mungkin perbedaan dengan data yang lainnya, bahwa kita betul-betul ini adalah meneliti. Ya, dalam artian bahwa apa-apa yang kita jadikan sebagai data, dan ini adalah menjadi instrumen terpenting dalam suatu penelitian itu, adalah data itu. Ya, meskipun komponen yang lainnya sangat bagus, ketika tidak ada data yang kita bisa buktikan, maka ini tidak bisa kita. Jadi biasanya kita katakan bahwa data atau bukti dari penelitian itu. Nah, ya, jadi kalau misalnya seseorang meneliti, maka yang dicari itu adalah data-data itu. Nah, data-data yang apa? Data-data yang mendukung untuk dijadikan sebagai hasil penelitian. Nah, di mana bersumber dari data-data ini? Tentunya kita bersumber dari fakta-fakta. Makanya penting juga ya, itu di dalam KTI itu ada faktanya gitu. Jadi ketika misalnya kita membuat KTI itu datanya kita tulis, tapi faktanya misalnya ini di cross check, faktanya kok tidak seperti itu misalnya. Ya, contohnya misalnya warna-warni dari pelangi, ini contoh-contoh ya, warna-warna dari pelangi. Ya, kita mengatakan ada warna-warni dari pelangi. Kita tulislah warna-warni dari pelangi itu A, B, C, dan D misalnya di datanya itu. Kita menulis hitam misalnya. Nah, faktanya itu kita harus buktikan apakah data kita ini betul-betul sesuai fakta atau tidak. Gitu. Atau kita hanya misalnya menduga-duga, masuk di opini, saya kira itu tidak masuk dalam komponen karya tulis ilmiah, ketika ya lebih kepada mungkin opini, beda dia sifatnya diksi dan sebagainya. Ya. Kemudian selanjutnya ada pengamatan. Jadi seorang yang membuat KTI itu khususnya misalnya di dalam kelas, kita dalam kelas misalnya, kita mengamati siswa. Siswa ini kita amati selama beberapa waktu, misalnya kita amati, oh ternyata siswa ini semakin meningkat prestasinya. Loh, ini apa ya? Kenapa ya? Atau misalnya siswa kita amati, loh ini kok kelas A misalnya dengan kelas B beda. Kelas A lebih rata misalnya nilainya bagus,
tetapi kok kelas B-nya ini tidak bagus seperti kelas A. Apa yang terjadi? Nah, itulah yang kita mau amati gitu. Atau lebih pendalam ke teliti itu. Loh, ini mungkin apa yang menyebabkan. Nanti ketika misalnya berasal dari pengamatan awal itu, nah ini juga nanti bisa dijadikan sebagai pengamatan pas kita meneliti, maka mungkin pengamatan kita ini akan menjadikan suatu sumber dari data awal kita bahwa ternyata ini penyebabnya. Nah, itulah yang nanti akan melahirkan sebuah judul apa yang menjadi faktor penyebab sehingga adanya perbedaan ini. Ya, bisa banyak muncul judul gitu ya. Nanti di slide berikutnya bisa banyak muncul judul. Apanya yang kita mau teliti, gurunya kah, sekolahnya kah, lingkungannya kah, faktor apanya. Nah, itu semua bisa kita teliti. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita teliti, tergantung nanti, nah ini bagaimana kita mau meneliti itu. Nah, makanya penting yang namanya metode. Selanjutnya itu adalah metode. Jadi metode ini adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam karya tulis ilmiah, karena saya kira tanpa metode itu juga di beberapa penelitian akan hampa rasanya, atau langsung hanya misalnya diungkapkan misalnya data-data itu langsung diungkap saja. Dari 10 siswa hanya 5 misalnya yang berprestasi karena adanya motivasi, contoh. Tetapi ketika misalnya diungkapkan seperti itu, tidak melalui metode apa yang kita gunakan, apakah survei atau komparatif dan sebagainya ya. Banyak sekali metode-metode penelitian yang bisa kita gunakan. Nah, itu nanti akan justru tanpa metode ini juga akan hampa data-data itu. Ya, meskipun pada datanya itu sangat penting, tapi tanpa metode untuk menemukan data ini, bagaimana cara membandingkannya itu juga sangat, saya kira ini sangat tidak layak dalam suatu penelitian tanpa metode itu. Selanjutnya adalah logis. Ya, itu masuk akal. Jadi sama seperti tadi, warna-warna pelangi yang pernah kita pada faktanya, merah, kuning, hijau misalnya kan, kita tambah misalnya ada warna hitam dan sebagainya. Ya mungkin ada fenomena pada saat kita melihat itu warna hitam, makanya bagaimana caranya membuktikan? Kita harus membuktikannya pada faktanya itu. Apakah kita misalnya membuktikan dengan dipotret apa dalam data sehingga masuk logis gitu. Kita masuk, jadi semua penelitian itu logis ya, yang bisa diempirik. Ya, bisa diempirik dalam artian bahwa ketika misalnya ada sesuatu hal yang susah diempirik, susah dibuktikan, itu enggak masuk dalam penelitian. Makanya misalnya ya yang susah dibuktikan ya, yang masuk akal itu yang bisa dibuktikan, tetapi kalau tidak masuk akal ya tidak bisa dikatakan sebagai logis, atau yang bisa diempirikal itu lebih gampang kita katakan logis ya, masuk akal. Meskipun misalnya ketika seseorang mengkaji ya penelitian yang ekstrim misalnya hal-hal yang goib dan sebagainya ya, selama metodenya tepat atau bisa masuk akal, dia bisa buktikan data dengan fakta, maka itu dia disebut juga sebagai logis. Tetapi yang biasanya adalah di penelitian itu yang logis itu yang mudah diamati gitu ya, mudah diempirik supaya penyajian datanya, pembacanya juga adalah mudah untuk kita baca dan sebagainya. Nah, terakhir tentunya ada kesimpulan-kesimpulan dari penelitian itu, apa yang dia dapat, kemudian apa yang dia temukan dalam penelitiannya, nanti disimpulkan setelah adanya dari hasil dan sebagainya. Nah, jadi ini komponen-komponen ya. Sorry, kita kembali dulu. Nah, nih komponen-komponen dalam KTI. Ini saya ambil saja yang paling sering gitu ya, yang kita temui gitu ya. Jadi ya komponen-komponennya itu pastinya ada tema besar kita dari mana, misalnya judul ya, biasanya juga kalau di jurnal itu adalah ada abstrak.
Nah, judul ini sangat penting karena di situ kita akan bisa membaca lebih awal. Oh, ini penelitiannya si A ini, oh ternyata dia mau meneliti ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya sudah dia katakan judulnya, oh ternyata seperti ini, dia mau meneliti ini. Nah, nanti juga ketika judul itu menggambarkan bahwa oh semua hal-hal yang yang pernah diteliti terkait judul ini, ya di bagian mananya dia mau meneliti lagi. Karena kan ini sudah jutaan penelitian ya, sudah banyak sekali penelitian, sehingga kita dari gambaran judul itu saja sudah tahu, oh ini sudah diteliti oleh ratusan orang misalnya. Nah, makanya memberikan lagi bagi pembaca, ini bagian mananya lagi dia mau teliti. Gitu. Kalau penelitian itu bagus, meskipun sama judulnya, tetapi akan terus memberikan penasaran bagi pembaca untuk membacanya jika judulnya itu ya memberikan hal-hal yang mungkin sifatnya baru, ya sifatnya yang mungkin yang up to date gitu, atau yang lebih orang sebut bahwa ini penelitian baru dalam dunia penelitian, apa yang dia temukan, atau mungkin judulnya itu sudah lama sering diteliti tetapi mungkin dia menambahkan suatu variabel yang sebelumnya itu juga belum pernah dilakukan orang lain. Ya, misalnya COVID, dan kita melihat di Google Scholar misalnya, itu sudah banyak sekali ribuan dari dari penelitian tentang COVID dan pembelajaran. Nah, namun pastinya orang berbeda-beda. Ada saya bimbing di tesis itu, dia meneliti tentang bagaimana bagaimana perannya kepala sekolah, kepemimpinan kepala sekolah dalam pembelajaran tatap muka. Ya, dia langsung tatap muka langsung pada masa COVID gitu. Dalam artian bahwa dia meneliti peran dari kepemimpinan kepala sekolahnya ini untuk pada masa pandemi. Dulu masih masa pandemi itu orang dilarang masuk sekolah, dia sudah masukkan sekolah gitu. Nah, pada misalnya pondok pesantren apa atau sekolah apa. Jadi pada prinsipnya ini kan orang mengatakan, loh sekarang kan tidak boleh sekolah, tetapi ini kan kok dia bisa sekolah. Nah, dari hasil penelitiannya nanti itu bisa dijadikan sebagai acuan. Misalnya, oh ternyata memang bisa dengan syarat seperti ini. Nah, itu bisa dijadikan sebagai landasan yuridis ya dalam kajian misalnya aturan-aturan, bahwa oh ternyata berdasarkan dari penelitian ini ternyata bisa kita masuk sekolah meskipun di masa pandemi, tapi harus seperti ini. Itulah juga pentingnya sebuah penelitian. Nah, ini saya kira judul-judul seperti itu banyak, misalnya pembelajaran masa COVID atau COVID mempengaruhi pembelajaran misalnya dan sebagainya, itu sangat banyak. Tetapi pasti ada yang belum diteliti orang, apalagi misalnya ketika kita kembalikan ke sekolah masing-masing, apa kendalanya, apa keistimewaan sekolahnya gitu, sehingga bisa melakukan pembelajaran dengan daring gitu ya, atau melakukan luring gitu. Nah, mungkin nanti juga saya yakin bahwa mungkin setelah dibolehkannya orang masuk sekolah, karena ini kan sudah banyak ya, membolehkan beberapa daerah, membolehkan orang masuk sekolah dengan skala-skala. Justru mungkin ada sekolah yang mempertahankan bahwa kita bisa daring. Saya yakin itu, ya beberapa yang mempertahankan hal itu. Jadi istilahnya tentang penggalian ilmu pembelajaran ini tidak dibatasi lagi terhadap tempat gitu. Seperti apalagi waktu misalnya zona, seperti misalnya sekarang kan saya di Sorong, Bapak Ibu mungkin di Maros, itu ya beda 1 jam, beda tempat, jauh misalnya, tetapi ini kita bisa lakukan seperti ini, bisa lakukan seperti pelatihan dan sebagainya. Nah, dulu susah sekali misalnya pelatihan ke mana gitu, harus
tinggalkan rumah dan sebagainya. Sekarang lebih fokus di rumah. Jadi semua di dunia kan di dalam genggaman sekarang ya, tergantung orang apakah misalnya dia mau memanfaatkan itu atau tidak. Ya, orang yang memanfaatkannya ya dia kuasai dunianya. Seperti misalnya Prof Ismail, dulu dia capek-capek ke Malaysia, Thailand, Singapura dan sebagainya, keliling dia, Brunei. Ya, sekarang ini hanya di Sorong atau hanya di Makassar, ya satu harinya itu bisa saja dia buat pelatihan dengan menteri siapa, dengan kedutaan siapa, ya. Jadi saya yakin bahwa ini ada suatu transformasi yang sangat luar biasa pada masa pandemi ini. Makanya judul-judul pun itu saya yakin bahwa akan cepat, itu akan cepat. Dulu waktu masih awal-awal pandemi itu saya merespon pandemi dengan satu judul ya perubahan hukum, ya perubahan hukum pada masa pandemi. Saya hanya ambil perubahan hukum Islamnya saja gitu. Jadi perubahan hukum Islamnya misalnya bagaimana orang sholat misalnya berjarak dan sebagainya, itu kan fakta ya, itu itu sesuatu yang sudah terjadi fenomena ya, sehingga kita tulis saja gitu, kita tulis ternyata ya, saya lihat ya sudah dilihat oleh ratusan orang, di set juga oleh beberapa orang ya. Jadi saya yakin bahwa kita menulis saja. Pak guru itu memang ya juga harus menulis gitu. Pasti harus menulis selain dari mengajar, menulis. Karena ini sebenarnya begini, saya kenapa menulis itu kalau kita membaca itu banyak sekali ide. Ya, terkadang juga kita membaca itu kan kita tidak sepakat dengan bacaan-bacaan kita. Oh, ini enggak saya nih. Saya harusnya kalau saya sih enggak sepakat dengan ini. Nah, itu supaya kita enggak stres, menulis kita gitu. Saya supaya enggak stres begitu, supaya enggak stres, nulis gitu. Supaya ada pembeda. Nah, itu. Jadi meluangkan stres juga bukan hanya ini di menulis. Saya juga yakin bahwa Prof Ismail juga seperti itu ya. Dia berkarya itu dalam 1 bulan enggak tahu berapa ya sampai masuk di 50 penulis di Sinta terbanyak di Indonesia. Itu. Saya yakin bahwa itu. Jadi guru-guru juga misalnya ada anaknya, ada anak sekolahnya misalnya didiknya ya di sekolah bandel sekali. Nah tulis gitu. Ya, tapi jangan curhat di Facebook. Tulis kenapa misalnya perilaku. Ini kita, oh ini perilaku. Nah, bagaimana perilaku itu kalau misalnya itu berhasil kita tuangkan dalam suatu tulisan, kita teliti, oh kenapa ini perilaku si A misalnya berbeda dengan ini? Apakah faktor lingkungannya di sekolah atau faktor pergaulannya di luar sekolah misalnya atau keluarga? Kan kita bisa teliti itu, kita bisa masuk supaya itu nanti akan jadi suatu tulisan yang bisa dimanfaatkan orang lain. Itu juga gitu ya. Jadi judul itu sangat penting untuk kita eksplorkan nanti orang pas baca judul kita, oh ini sangat menarik, akhirnya dia baca tuh. Kalau abstrak saya kira tidak semua KTI ya, hanya jurnal, misalnya jurnal, skripsi, tesis, disertasi, itu sangat membutuhkan yang namanya abstrak. Ya, biasanya juga ketika misalnya diteliti lagi, oh ternyata abstrak ini memang penting karena ini menggambarkan dari keseluruhan hasil penelitian, ya, hasil penelitian yang ada pada satu tulisan itu. Nah, jadi tentunya dalam satu tulisan, ya komponen KTI itu, ya ini saya umumnya saja ya di pendahuluan. Nah, pendahuluan, jadi di pendahuluan ini biasanya latar belakang gitu ya, latar belakang. Ya, kalau misalnya kita bab-bab, nanti di bab satunya itu ada di pendahuluan ini. Baru kita turunkan latar belakang, kemudian fokus masalah, baru bagian C-nya biasanya rumusan masalah, tujuan, dan sebagainya. Ya, kita urutkan saja sesuai misalnya seperti apa yang diinginkan di daerahnya. Gitu. Tapi kalau di pendahuluan ini yang saya ingin sampaikan bahwa setidaknya ada 4 hal yang harus muncul ya. Minimal sekali 4 hal harus muncul. Misalnya kita menulis pertama itu, mengapa kita mau tulis ini? Apa permasalahan? Orang biasa sering mencari di pendahuluan ini desain dan desolennya gitu. Apa masalahnya dan apa yang seharusnya terjadi gitu. Ya, gitu ya. Apa yang seharusnya terjadi? Dan apa masalah? Kenapa tidak sesuai? Nah, jadi seperti itu. Kita akan pasti berangkat dari sana. Makanya
pertama ada misalnya kita ya supaya lebih ini ada masalah gitu. Apa yang masalah kita temukan karena tidak sesuai dengan fakta dan seharusnya gitu. Itu akan masalah gitu. Masalah kalau misalnya kita mau misalnya ke pasar atau kita mau ke sekolah, tapi misalnya tiba-tiba hujan deras, banjir, tidak bisa kita ke sekolah, itu kan masalah. Harusnya dan apa yang terjadi. Nah, sehingga desain dan desolen ini pasti akan muncul. Ya, jadi ada faktanya, ya faktanya yang terjadi fenomena itu di dalam suatu masyarakat atau dalam suatu sekolah, objek yang kita ingin teliti, dan seharusnya bagaimana, misalnya regulasinya seperti apa. Ini dua. Jadi yang kedua ini. Ketiga, apa yang terjadi ketika kita tidak teliti ini. Misalnya tadi di sekolah ada misalnya bandel sekali. Gitu. Apakah kita mau hanya membiarkan begitu saja, atau selalu ketika dia berulah kita kasihkan SP, lapor ke BK misalnya, atau lain-lainnya, kita tindak hanya selalu punishment, tapi tidak pernah kita memikirkan solusinya. Selalu ketika ada yang salah punishment, ketika ada yang salah punishment. Nah, kalau hanya ini dua saja, ya saya kira kalau hanya ini dua saja terus bergulir, begitu terus tidak ada peningkatan. Seharusnya kalau peneliti itu akan begini, ketika kita tulis, ya bagaimana ketika misalnya kita tidak teliti ini? Itu yang hal yang ketiga ya. Ya, bagaimana ketika tidak teliti? Apakah akan terus bandel atau bagaimana? Nah, penelitian itu akan ini. Ya, keempat, akan kita carikan solusi dari penelitian kita ini. Jadi kita langsung mengatakan di dalam pendahuluan itu, ya, bahwa penelitian ini berdasarkan misalnya bla 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 akan memberikan solusi terhadap anak yang berperilaku menyimpan di dalam sekolah dengan memberikan pendekatan atau melakukan pendekatan seperti ini A, B, C, dan D. Nah itu, jadi orang membaca dalam pendahuluan kita, oh seharusnya seperti ini regulasinya. Oh ternyata ada anak yang bandel. Kalau kita biarkan terus, itu yang ketiganya, kalau kita biarkan terus akan hanya bandel terus. Ya, meskipun nanti pada ujungnya dikeluarkan ke sekolah. Nah, kalau berpikir ke depannya, seorang misalnya guru atau yang ada di dalam struktur sekolah, tidak mungkin kan hanya misalnya kalau ya ini juga harus ini harus memang dipikirkan juga bahwa seberat apapun hukuman yang diberikan kepada misalnya seorang peserta didik, tetapi saya kira pertama itu harus diberikan dulu solusi-solusi. Jangan sampai bukan hanya ya pengaruh dari peserta didik itu sendiri, tetapi mungkin misalnya bosan di sekolah misalnya, tidak ada yang jadi anutan di sekolah, ya tidak ada yang bisa menegur di sekolah. Akhirnya ini semua harus dilakukan penelitian supaya muncul solusi gitu. Solusi sebandel apapun dia pasti nanti akan dia berprestasi itu. Nah, itu yang sebenarnya penelitian itu arahnya untuk bagaimana memberikan suatu data, fakta, dan tawaran-tawaran solusi dari pemikirannya untuk merubah suatu hal gitu ya. Jadi itu yang lebih transformatif, lebih penelitian transformatif. Nah, kemudian selanjutnya adalah kajian pustaka gitu ya. Kajian pustaka ini sangat penting juga kita lakukan, atau literatur review gitu. Sejauh mana misalnya penelitian yang kita lakukan ini membuat dampak gitu ya, keterbaruan dalam penelitian. Ini kajian pustaka ini lebih kepada bagaimana kita mengkaji dari penelitian, seluruh penelitian yang dilakukan sebelumnya. Kan sudah banyak nih yang meneliti, tidak mungkin hanya kita gitu kan. Banyak sekali yang meneliti tentang itu. Setidaknya kita membaca penelitian orang, baru disitulah juga kesempatan kita untuk memberikan peluang terhadap ide kita, di mana kita ingin berkontribusi terhadap satu judul yang ada. Contoh tentang pembelajaran pada masa COVID. Misalnya, di bagian mananya orang misalnya ratusan telah meneliti,
kita di bagian mananya itu. Adakah tidak sepakat? Ya, jadi setidaknya state of view-nya ini nanti kita lihat gitu ya. Ada keterbukaan misalnya, apakah ya dari penelitian itu hanya begini nantinya. Apakah misalnya penelitian kita ini membantah penelitian sebelumnya, atau misalnya ada penelitian sebelumnya belum sempurna kita tambah misalnya, atau misalnya memang penelitian kita ini adalah baru, belum pernah diteliti sebelumnya. Ya, jadi nampak bahwa memang kita ini meneliti, itu ada kontribusi penelitian dari seluruh penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga apa yang kita lakukan ini betul-betul bukan hanya copy paste orang bilangnya, plagiat gitu. Ya, biasanya ini kan juga karena kita ini sudah mau menulis tidak ada ini, apa ini? Itu. Apa yang kita mau lakukan ini? Oke. Nanti ketika misalnya seperti itu, akhirnya yang muncul adalah kita lihat tulisan orang, copy paste, copy paste, copy paste. Itu bukan tulisan kita. Itu tulisannya orang yang kita pindahkan gitu ya. Jadi harusnya kita juga diberikan potensi untuk mengetik 10 jari gitu ya. Atau minimal 11 jari juga telunjuk tak 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 tak. Tapi kontribusinya itu besar karena dari pemikiran kita. Saya juga sering katakan kepada mahasiswa yang menulis ya sama teman-teman. Tulis saja sesuai dengan bahasa yang kita miliki. Itu nanti kita akan bisa berikan kepada orang lain yang mungkin bisa paraphrase ya, atau bisa layout, edit ya, sesuai dengan yang jelasnya apa yang kita ada di kepala kita, tulis saja. Mau dia misalnya tidak berurutan dari SPOK, mau dia apa, tapi nanti kan ada yang membaca, nanti kita juga baca, oh ini tidak sesuai nih. Nah, akhirnya kita bisa menulis daripada kita mau langsung bagus, ya akan pusing. Itulah tadi menulis 3 kata, 4 kata, seakan-akan menghapus lagi 1 halaman gitu ya. Itu terus yang kita lakukan. Akhirnya tidak jadi-jadi gitu. Ya, jadi carilah bagaimana supaya kajian-kajian yang dahulu itu memberikan inspirasi. Jadi gunanya juga membaca itu memberikan inspirasi. Oh, ada bagi seperti ini ternyata dalam metode pembelajaran di masa COVID, oh ternyata harus seperti ini. Nah, kita juga menulis, mengutip, nanti kita bisa kasihkan footnote atau kita cite ya, kita ambil tulisan akui, tulisan orang, ini pernah diteliti oleh si A, saya mencantumkan ini, namanya si A, terbit di mana, ini tahun berapa, dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Nah, itu artinya kalau orang melakukan kajian pustaka atau literatur review, di sini juga diukur seberapa jauh seseorang itu dia membaca terkait dengan apa yang ada pada judul yang dia ingin presentasikan. Gitu ya. Itu kita membaca. Kalau misalnya dia hanya membaca, misalnya ada 300 jurnal terkait hal itu, dia hanya membaca 2, maka bisa saja ya dia tidak menguasai dari apa yang dia ingin tulis. Gitu ya. Dia sehingga nanti ya mungkin pernah diteliti oleh yang 298 orang itu. Ya, karena hanya 2 saja yang dia teliti. Setidaknya ya kalau ada 300 jurnal, kita baca sebagiannya atau 50 saja atau 30 saja, itu sudah memberikan gambaran karena pasti tulisan-tulisan itu akan saling berhubungan. Nanti kita lihat saja komponen paling penting variabel yang kita ingin teliti di atasnya. Nah, metode penelitian ini sangat penting juga. Kalau metode penelitian ini ya setidaknya kiblatnya misalnya hanya kualitatif, kuantitatif gitu ya. Yang mau ke kualitatif silahkan, yang mau ke kuantitatif silahkan. Yang jelasnya adalah kalau mau gabung juga di mix method itu antara kuantitatif ya, orang bilang kuantitatif dan kualitatif ya. Itu juga boleh ya, tergantung nanti bagaimana metode kita yang kita ingin gunakan. Yang paling penting dalam hal ini gitu ya, dari seluruh data-data yang kita sajikan atau metode yang kita gunakan itu dia konsisten. Misalnya di dalam metode kita sebutkan 10 yang kita akan wawancarai, ya kita mengobservasi, kita ada dokumentasi misalnya di dalam kualitatif. Ketika misalnya kita buka datanya, itu ada hanya 5 orang yang diwawancarai, berarti itu tidak menggunakan metode yang dia pernah patok.
Jadi metode ini, misalnya kita mau buat kue bangke-bangke, ya bepa ya. Jadi ini kan musim-musimnya bikin kue nih, gitu ya, Pak Teguh ya, mau bikin kue nih. Nah, kalau cetakannya itu misalnya bulat, ya harus jadinya bulat gitu. Jangan misalnya cetakannya bulat, maunya nanti segitiga atau segi empat. Itu tidak bisa. Jadi kalau di metode penelitiannya itu mengatakan bahwa ya kue saya ini menggunakan cetakan bulat, maka pasti nanti kita cari di hasilnya itu adalah bulat gitu. Jangan misalnya metodenya menggunakan misalnya wawancara 10 orang, ya yang diwawancarai hanya satu. Ini tidak jadi ini. Berarti ada sesuatu hal yang mix di dalam. Ini tidak lengkap metodenya. Misalnya kita jadikan misalnya sampel kelas, contoh ya. Kelas A, B, dan C misalnya. Kelas 10A, 10B, dan 10C misalnya. Dari 10C ini adalah misalnya lebih kepada populasinya. Gitu ya. Jadi kita tentukan lagi, oh ternyata satu angkatan ini adalah satu populasi, kita tentukan lagi sampelnya. Misalnya kelas A, misalnya kita hanya mengambil misalnya 20 dari 25 siswa. Di kelas B sampelnya hanya 20 dari 23 siswa. Nah itu sampel-sampel itu ya akan nanti itulah yang dibawa ke cawang gitu, dibentuk. Oh ternyata yang merespon misalnya, kalau misalnya pakai angket atau apa, ya kuesioner dan sebagainya, kita lihat lagi, oh ternyata yang menjawab ini ada datanya misalnya. Kalau 3 ya 3 ditulis 3, 3, 3. Misalnya kita ambil apa ya, misalnya skala Likert misalnya. Kalau sangat baik misalnya 5, baik 4 misalnya. Sampai ke bawah misalnya 1, tidak baik atau sangat tidak baik misalnya 1 ya sesuai faktanya kita masukkan, nanti diolah misalnya ke SPSS ya, atau kita olah dengan data seperti apa. Data-data itulah yang nanti di metode penelitian akan muncul kembali gitu ya. Jadi tadi pesan saya, jangan sekali-kali kita mengatakan misalnya respondennya 70, ternyata yang kita pakai hanya 2 orang, 3 orang. Akhirnya kita simpulkan. Pakai metode yang lain, misalnya purposive sampling. Purposive sampling itu hanya menentukan langsung misalnya di kualitatif. Gurunya saya mau teliti 2, itu guru BK-nya 1, guru kelasnya 1, atau kita tambah kepala sekolahnya 1, berarti 3. Nah ini saja kita teliti sampainya jenuh, karena memang ada seperti itu di metode purposive sampling gitu ya. Nah kemudian di bawahnya lagi ada hasil atau pembahasan. Biasanya hasil kita lakukan tadi. Kalau hasilnya itu ya itulah tadi yang misalnya kita ungkapkan bahwa oh ternyata di kelas A, B, C itu yang memberikan respon bahwa siswa ya yang berprestasi termotivasi kepada gurunya itu ternyata angkanya misalnya di 70 sekian atau sekian. Ini memberikan memang dampak ya atau pengaruh bahwa motivasi guru ini sangat penting untuk meningkatkan prestasi siswa. Itu akan terungkap sekali, akan terungkap nanti. Nanti kita akan bandingkan di kelas lain. Oh ini kelasnya tadi menurun karena tidak ada motivasi guru. Nah, siapa yang bersalah kalau misalnya begitu? Siapa yang mau disalahkan? Apakah siswa atau gurunya? Nah, buat lagi penelitian. Itu kan bisa jadi penelitian lagi. Siapa sebenarnya faktornya ini yang menjadi ada berprestasi dan tidak berprestasi, itu akan muncul lagi. Jadi dunia penelitian ini sangat luas ya, tergantung nanti bagaimana. Jadi istilahnya saya mau ke Sopeng nih. Nah, di Maros biasanya ada 2 jalur. Saya mau lewat Maros yang di Cambah atau Maros yang tembus Pangkep gitu. Nah, jadi kalau nanti juga penelitian seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita bagus metodenya, misalnya sama-sama tujuannya Sopeng, kualitatif atau kuantitatif, nanti ketika dia pembahasannya, nah pembahasannya itu ya sesuai dengan fakta ketika saya lewat di Maros, lewat yang ada pangkepnya, berarti saya lewat kotanya, jalan betonnya, begitu ya. Kemudian lewat di beberapa tempat dan itu hanya singkat gitu. Kita ceritakan seperti itu, hanya singkat. Saya melihat misalnya ya yang di situ ya sawah-sawah misalnya, saya melihat misalnya pesantren, saya melihat ya bosowa gitu. Hanya seperti itu yang kita ceritakan. Kalau lewat di Maros
yang dicambah ya jalannya berliku-liku. Itu kan nanti hasilnya kita bahas misalnya ya. Kemudian ada ya sekarang fenomena monyet turun jalan misalnya cari makan. Nah, ada jembatan melingkar. Itu sesuai gitu. Pembahasan itu sesuai metode yang kita tadi, jalur mana yang kita tempuh. Jangan lewat di Camba, kita jelaskan yang ada lewat di Maros yang tembus Pangkep baru gitu ya. Tapi jelaskan sesuai dengan hasil yang ada. Itu yang bagus. Nah, kesimpulan yang muncul nantinya kita hanya simpulkan dari misalnya rumus masalahnya 3, ya 3 juga kesimpulannya. Ya biasa juga masih ada keliru gitu. Buat ini kesimpulannya 7, ya yang dia teliti hanya 2 gitu. Wah, ini dari mana ini yang 5? Nah, ini biasa juga akan muncul. Ya, saya kira nanti coba kita praktek-praktek ya. Ini macam-macam artikel KTI, karya tulis ilmiah, saya kira singkat saja. Ya, artikel ilmiah biasanya ini ya terdiri dari kita hanya mau mengungkapkan beberapa bahasan-bahasan yang mungkin juga ada dengan turun ke lapangan, ada juga hanya di pustaka. Paper biasanya mahasiswa ya, biasa disuruh bikin paper. Nah, paper ini hanya misalnya menulis ya tanpa melakukan penelitian penuh atau penelitian yang memakan waktu yang sangat panjang gitu ya. Nah, biasanya dia hanya membandingkan dari hasil-hasil penelitian. Makalah juga seperti itu ya. Work paper ini juga ya, work paper biasanya lebih kepada hanya lembaran-lembaran kerja saja. Nah, skripsi ya, skripsi itu lebih ke skriptualis, dia menjelaskan mungkin metode-metode yang membanding-bandingkan saja temuan-temuan yang sebelumnya. Kalau tesis itu dia sudah ada gregetnya sedikit, membandingkan teori dan berani sedikit bersikap. Wah, ini teori ini yang tepat, ini teori yang saya mau ambil, ini yang mendukung, saya coba ramu. Kalau disertasi dia sudah menemukan sebuah teori, itu namanya makanya digelari doktor ya, karena dia bisa mendoktrin gitu. Doktrinnya, dia ada temuan yang bisa dijadikan sebagai doktrin. Jurnal, nah biasanya ada juga istilah jurnal ini. Kalau di jurnal itu biasanya juga kita penelitiannya itu sangat spesifik, tetapi bahasannya itu luar biasa gitu. Dalam artian bahwa konkret gitu. Jadi dalam satu jurnal melewati misalnya penelitian 2 tahun dituangkan dalam satu jurnal, itu jurnalnya dia menceritakan hasil penelitian itu dalam bahasa yang sangat konkret ya, istilahnya. Dia mengambil intisari dari mungkin kita panjang lebar, dia hanya langsung to the point, tetapi apa yang dia ingin sampaikan itu sudah tertuang di dalam satu jurnal. Makanya di jurnal ini biasanya sekarang agak tinggi poinnya itu, baik di dalam jurnal yang nasional maupun internasional. Ya bahkan ini kalau di dosen ini kalau enggak ada jurnalnya, wah ini dipertanyakan gitu ya. Dipertanyakan, wah ini apa dia lakukan ini? Apa dia ini? Ya, misalnya begitu. Biasa juga ada buku ya. Buku, ya, baik itu buku pelajaran dan sebagainya. Jadi yang berupa misalnya sifatnya diksi, cerpen dan sebagainya, ya itu lain juga ya. Dia meskipun itu adalah tulisan, tapi dia tidak termasuk dalam karya tulis ilmiah. Ya, dia beda lagi tempatnya atau fokusnya. Nah, ini coba. Jadi kita mungkin saya mau interaktif ya, ada 10 menit lah, sekitar segitu. Atau lebih sedikit, 20 menit lah dari sekarang, interaktif dengan peserta. Saya coba mau, apakah ada peserta yang mau meneliti apa gitu. Nah, ini ada variabel ya. Ini saya contohkan di variabel contohnya. Nah, mungkin ada peserta, saya dari dulu mau meneliti ini, tapi enggak tahu ini, apakah saya penelitiannya bagaimana gitu. Nah, mungkin bisa kita sharing, kita sama-sama belajar gitu ya. Apalagi saya lihat ini, wah ini ya
Hanya Teguh mungkin yang paling mudah. Ya. Itu. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin berinteraktif dengan pemateri berkaitan dengan bagaimana membuat judul, silakan. Ya, silahkan kita sharing saja, nggak apa-apa bagi pengalaman. Mungkin juga di sini sudah banyak yang menulis ini, tinggal kita sharing. Saya juga butuh pengalaman lagi, ya, meskipun kita sama-sama menulis ya. Ya, ada kayaknya Pak Umar, silakan. Ya, silahkan Pak Umar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Pak Prof dan semuanya. Teguh. Nah, sangat menarik sekali Pak ya. Kebetulan saya Umar, salah satu guru di Maros. Kemudian saya juga dalam dunia menulis itu masih baru Pak. Nah, kebetulan di sini saya mencoba belajar untuk membuat sebuah penelitian KTI yaitu berupa PTK. Jadi kami guru itu namanya penelitian tindakan kelas, di mana Pak Prof tadi sudah jelaskan. Nah, yang pertama yang saya mau tanyakan Pak Prof di sini bahwa saya sangat menarik sekali bahwa saya belum Prof ya. Ini belum. baru Prof ya. Insya Allah ya. Belum. Amin, amin. Itu doa Pak. Ya, amin, amin, amin. Oke. Nah, yang saya sangat menarik di sini adalah mengenai penulisan memulai sebuah judul itu. Yang pertama adalah kita mencari masalah dulu. Masalah apa yang terjadi di sekolah yang kemudian akan terlahir sebuah judul. Nah, di sini yang saya mau tanyakan Pak Prof, bagaimana sih sebenarnya eh, teknik ataupun aturan yang seharusnya dalam menuliskan judul dalam sebuah PTK? Karena terkadang kita menulis judul mungkin terbalik-balik ya, seperti itu. Jadi yang seharusnya seperti apa? Karena kesan awalnya itu orang melihat penelitian kita itu dia membaca judul. Dari judul itu mungkin akan tergambar sebuah wow, ini menarik nih seperti itu. Jadi judul kita. Kemudian yang kedua Pak Prof, Pak Prof lagi ya. Amin ya. Kayaknya hampir nih Pak kalau begini. Oh, belum. Kenapa begitu terus? Oke, yang kemudian yang kedua dalam penelitian tindakan kelas itu Pak, saya terkadang itu kan kalau kita menulis judul Pak, itu banyak tuh Pak. Artinya kalau PTK itu kan ribuan bahkan jutaan itu. Kemudian takutnya nanti judul yang kita buat itu ada yang sama. Nah, kemudian dikatakan plagiat seperti itu. Nah, bagaimana cara seperti itu untuk mengatasi hal seperti itu? Kemudian yang kedua di dalam PTK itu Pak ada namanya siklus. Ya, jadi dalam metode kalau tidak salah seperti itu. Saya juga masih belajar Pak. Nah, dalam PTK itu ada namanya siklus, kemudian ada namanya mungkin termasuk desain atau metode saya belum terlalu paham Pak. Itu ada siklus 1 dan siklus 2. Nah, untuk membandingkan itu apakah siklus 1 itu apakah wajib dilakukan siklus 1 dan siklus 2? Misalkan saya beri contoh misalkan peningkatan hasil belajar IPA melalui media pembelajaran Smart Bowling. Nah, apakah di siklus 1 itu medianya harus saya gunakan langsung ataukah nanti di siklus 2 supaya untuk bisa membandingkan bahwa berhasil apa tidaknya sebuah penelitian ini. Apakah itu medianya langsung saya gunakan di siklus 1? Kalau berhasil apakah saya harus lanjutkan di siklus 2 ataukah saya seperti apa? Seperti itu untuk ke siklus itu. Kemudian yang Pak Prof Pak Prof lagi ya. Aduh. Aduh. Kemudian yang ketiga itu sebenarnya itu kapan sih dikatakan PTK itu dikatakan berhasil apa tidak? Tentu kalau dikatakan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian, tentu ada angka yang mungkin bisa menjadi standar atau apakah sebenarnya sehingga kita tidak perlu lagi melanjutkan penelitian tersebut. Ya, seperti itu Pak. Artinya apa yang menjadi ukuran untuk dikatakan bahwa penelitian itu kita berhasil apa tidak? Yang ketiga, terima kasih banyak. Lagi tadi. Ya, masih ada? Ya, silakan kalau masih ada. Silakan Bapak Ibu ya kalau ada masih ada selain Pak Umar, silakan. Terutama tadi berkaitan dengan judul, bagaimana buat judul, silakan. Ya. Yang mau dikomunikasikan. Sepertinya tidak ada, Pak. Oke. Ya, jadi
bisa kita mulai dari pertanyaan tadi Pak Umar ya, Pak Umar tentang PTK, gitu ya. Ini memang salah satu metode, gitu ya. Metode dalam penelitian itu adalah penelitian tindakan kelas, gitu ya. Jadi penelitian tindakan kelas ini lebih kepada bagaimana nanti kita lihat untuk membedakan sebelum dan setelah penelitian itu. Saya kira itu yang kita inginkan ya. Bagaimana misalnya kalau kita ingin tingkatkan kualitas itu ya, apa-apa yang kita lakukan ya dengan bagaimana gitu. Nantinya akan kita lihat bahwa oh ternyata tapi ini pasti akan membutuhkan yang namanya waktu gitu ya. Jadi penelitian tindakan kelas juga itu pasti akan memberikan bahwa ini sebenarnya waktu berapa saja kita mau pakai untuk melihat hal ini. Gitu ya. Kalau misalnya tadi yang terakhir bahwa sudah masuk di lab dan sebagainya, nanti juga kita bisa lihat lagi bahwa ini apakah masih di tindakan kelas itu atau sudah masuk di eksperimen gitu. Dari eksperimen-eksperimen yang kita lakukan terhadap yang kita ingin teliti. Gitu. Ya. Oke, saya kira yang pertama bahwa memang tindakan kelas ini ya penelitian jadi model penelitian tindakan kelas ini itu sangat banyak. Misalnya model PTK Lewin atau misalnya Kemis ya, Tagar itu biasanya MC Tagar itu dia bisa kita ikuti juga gitu. Atau misalnya Hopkins ya, atau John Elliot bisa juga gitu. Tergantung misalnya yang mana model yang kita ingin pakai gitu. Nah, yang mana gitu. Nah, yang saya hanya ingin memberikan penekanan bahwa jangan misalnya kita memakai metodenya Kurt Lewin pada misalnya awal-awal ya perencanaan. Kemudian nanti pada ujung-ujungnya kita karena misalnya apa sih nanti ini hasilnya atau bagaimana, meskipun misalnya ini adalah suatu model-model ya, kita katakan model-model dalam PTK ini, akhirnya misalnya kita beralih pada akhirnya campur-campur semua. Tentunya di perbedaan-perbedaan misalnya keempat tokoh dalam PTK ini itu ada ada keistimewaan-keistimewaan yang sendiri yang ingin ditonjolkan meskipun sama pada model PTK yang ingin diteliti atau penelitian tindakan kelas yang ingin diteliti itu. Juga tadi disampaikan bahwa misalnya siklus itu ya, jadi kita konsistennya bahwa kita lihat siklusnya, bahwa kita pasti pakai siklusnya mulai dari tahap perencanaan gitu ya, kemudian kita pelaksanaan itu, baru kita amati atau pengamatan, kita amati kemudian direfleksi. Nah, ini sangat penting. Memang kita tidak boleh dalam penelitian tindakan kelas ini kita misalnya putar-putar, misalnya kita langsung amati saja misalnya tanpa ada misalnya langsung kita misalnya dari perencanaan itu langsung kita amati ya, tentunya nanti kita akan kebingungan di akhirnya bahwa oh ternyata tadi saya ini mau mengamati ini, itu ternyata saya tidak berawal dari siklus yang pertama ya, yaitu dari siklus perencanaan itu. Sehingga kalau di PTK ini 4 tahapan ini memang harus terus kita konsisten lakukan ya, supaya supaya dari kegiatan beruntun ini ya, penelitian ini tidak pernah melenceng untuk kita misalnya ambil yang mana lagi gitu, tapi konsentrasi kepada keempat siklus ini. Nah, karena ini semua adalah rangkaiannya, jadi rangkaian yang nanti akan kembali kepada asalnya gitu ya, yaitu siklus alur dari model penelitiannya. Nah,
tindakan kelas tadi kita misalnya di dalam saya berikan contoh saja ya. Misalnya pada awalnya kita mau meneliti apa pada kelas itu. Kalau misalnya sudah kita tentukan, kita rencanakan bahwa oh ternyata saya mau meneliti misalnya apa ya, prestasi contoh. Ini contoh saja ya. Nah, kita tentukan dari awal bahwa dari subjek yang kita sudah tentukan kelas mana gitu ya, kelas mana, tentunya kita mulai bahwa ini apa yang saya mau teliti, yaitu misalnya tentang prestasi sudah terjawab. Kemudian mengapa misalnya, mengapa ini juga harus ada. Jadi di planning itu harus ada yang 4W itu ya, what misalnya, why, where, dan when, ditambah how ya, tentang planning kita itu. Misalnya mengapa kita mau teliti tentang prestasi siswa? Nah, di mana ditentukan tadi objeknya, kemudian kapan kita mau lakukan dan bagaimana mekanisme penelitian ini kita lakukan. Nah, kalau sudah semua ini kita lakukan, ya ini supaya bukan subjektivitas kita yang muncul, tetapi objeknya yang nanti muncul. Jangan sampai misalnya kita sudah baru sampai misalnya di planning, wah kita sudah simpulkan misalnya ya, atau sampai misalnya pelaksanaan kita sudah kita sudah misalnya bosan atau jenuh, itu langsung kita kesimpulannya seperti ini saja. Nah, itu saya kira lebih kepada subjektivitas. Ya. Jadi nanti juga di dalam planning ini kita akan rumuskan juga metode apa yang kita gunakan supaya ini lengkap gitu, lengkap ya, mulai dari pendekatannya, modelnya apa, atau metode pembelajaran bagaimana yang kita mau coba misalnya. Nah, saya teringat di beberapa bulan yang lalu lah, ada teman yang disertasinya itu tentang PTK, gitu ya. PTK ini dia menawarkan buku ajar, gitu, buku ajar. Bisa juga Bapak Ibu contohkan misalnya, misalnya modul lah, ya di dalam atau apa gitu, semacam kita yang merancang hal itu dalam misalnya tadi pembelajaran IPA ya, pembelajaran IPA misalnya. Jadi misalnya ketika di dalam pembelajaran IPA kita merancang, kita misalnya ambil buku dulu, ya kita lihat, oh selama 2 tahun terakhir ini pelajaran dari buku misalnya ini tidak memberikan, ya sama saja misalnya prestasi, tidak ada lulus olimpiade misalnya, ada kegiatan-kegiatan sekolah kita tidak pernah juara, atau misalnya di dalam kelas itu ya begitu-begitu saja, misalnya dulunya nilainya hanya A misalnya, hanya 80 contohnya, angkatan selanjutnya hanya sebegitu gitu saja. Kok ndak ada bisa ya lulusannya juga, misalnya kita tracer study misalnya, kita lihat wah lulusan kita kok lulusan IPA misalnya, ambil sosial misalnya, ambil apa pendidikan dan sebagainya, kok tidak ada yang membekas misalnya. Kenapa anak guru misalnya lulusan IPA, jurusan IPA, tapi tidak ada yang mau lebih melanjutkan, misalnya lanjut ke ITB, lanjut ke IPB, bahkan keluar ITB ya, atau ke teknik Unhas atau di mana gitu yang ada ya rumpun ilmu ke-IPA-annya itu, fisikanya itu. Itulah menjadi pertanyaan bagi kita. Oh ternyata karena dari awal memang tidak memberikan daya tarik. Nah, kita membuat modul misalnya atau membuat rancangan pembelajaran yang kita tawarkan. Nah, misalnya ini simpelnya ya, kita sudah tentukan oh ini kelas ini. Ya, gimana? Saya lanjut ya. Silakan Nah, Pak. misalnya saya berikanlah ini modulnya. Ya, ini modulnya saya mau terapkan misalnya dalam 1 semester lah. Ini panjang gitu ya. 1 semester. Oh, di kelas A saja contohnya, enggak usah di kelas B supaya ada perbandingan nantinya kan. Nah, kita lakukanlah tadi planning apa dan sebagainya sampai kita menyimpulkan nanti. Jadi siklusnya itu
pasti akan diikuti sampai kita menyimpulkan nanti begini. Oh, ternyata ini yang saya tawarkan ini lebih tepat dibanding pelajaran-pelajaran berikutnya. Itu adalah kesimpulan. Ya. Jadi kalau misalnya tidak ada kesimpulannya, berarti sama penelitian kita belum selesai kan? Itu kan berujung kepada kesimpulan. Tadi juga kan bertanya bagaimana kalau membuat kesimpulan. Nah, jangan membuat kesimpulan ketika siklusnya itu ya. Apalagi kalau misalnya kita memakai metode-metode yang sesuai tadi, yang apa tokoh-tokoh dari model-model yang kita lakukan itu, ikuti instruksi itu, gitu. Ikuti. Siklusnya misalnya, mulai dari perencanaan, kemudian action. Nah, kemudian nanti setelah kita lakukan ini, kita lihat amati-amati, oh ternyata memang ada perubahan. Apa yang kita tawarkan itu ternyata lebih memudahkan memahami siswa. Akhirnya misalnya dengan ini ada yang ikut Olimpiade sudah menjadi harapan 1 atau juara 3. Nah, apalagi yang kita mau lakukan? Itulah yang sebenarnya harus dilakukan guru supaya meningkatkan. Jadi bukan hanya rutinitas. Nah, guru dan dosen itu biasanya sudah rutinitas. Ini yang jadi masalah. Rutinitas ngajar, oke, ngajar. Pergi ke kelas, absen rutinitas. Nah, makanya ada PTK. Penelitian tindakan kelas. Supaya apa? Supaya ada juga gambaran bagi seorang guru atau dosennya bahwa oh ternyata mungkin metode saya dulu, pembelajaran saya dulu saya harus ganti gitu. Bukan hanya monoton seperti itu, saya harus ganti. Apakah misalnya project public misalnya kita mau melakukan public learning misalnya, project public learning itu bagaimana supaya ternyata siswa ini lebih cepat berkembang ketika kita berikan tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu project misalnya. Dia lebih paham daripada kita hanya terangkan gitu ya, bagikan paper-paper kita ya. Jadi itu yang sebenarnya yang ingin dituntaskan dalam siklus-siklus itu, dan pada akhirnya nanti itu kita berani mengatakan bahwa nah yang saya tawarkan ini itu adalah sesuatu yang sesuatu yang lebih baik daripada yang dulu misalnya. Nah, karena kenapa? Berdasarkan dari observing ya, dari pengamatan ya, observing kita bahwa ternyata ya peserta didik itu ya ini ternyata lebih meningkat misalnya. Nah, itu kita misalnya ya tentunya kita dampingi atau apa. Dulu juga pembelajarannya seperti itu, kita dampingi apa dan sebagainya. Jadi guru di sini tetap melakukan perannya sebagai, terutama ya ketika dia melakukan observing itu atau pengamatan itu, tetap dia melakukan tugasnya sebagai pengajar, pendidik, tetapi dan peserta didiknya juga tetap diajari seperti biasanya, tetapi itulah tadi misalnya apa instrumen yang kita ingin susun atau kita ingin lakukan dari hasil yang pernah kita lakukan. Nah, jadi setelah itu dari misalnya kita amati, ternyata ada perbaikan pembelajaran untuk berikutnya. Itulah yang akhirnya kita nanti refleksi, direfleksi. Nah, jadi ketika misalnya sudah selesai ya antara guru dengan siswa sudah menerapkan suatu sesuai dengan metode tadi pada tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian kita observasi. Nah, refleksing ini ya kita lihat bahwa ketika kita kolaborasi ya sudah selesai ya, pengamatan juga lihat ternyata ini pembelajaran ada sesuatu hal yang meningkat gitu ya terhadap baik gurunya maupun kepada kepada peserta didiknya, sehingga jadi hasil refleksi ini sebagai bahan pertimbangan, dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Nah, bagaimana nanti intinya ya, jadi ketika misalnya terjalin semua dalam siklus itu, mulai tadi tahap awal sampai tahap refleksi ini, nah kita bisa berani memberikan suatu bahwa ini adalah hasil kegiatan saya,
kita narasikan pelaksanaannya, ya evaluasinya, kemudian dianalisis, dan kita pasti bisa simpulkan dan identifikasi ya tindak lanjut dari hasil yang ada untuk kita meningkatkan dari pembelajaran. Nah, saya kira kalau sudah ada tahap ya demi tahap yang dilakukan, apalagi tadi ya sudah melakukan tahap seperti itu, ya saya kira nanti kalau saya pribadi jangan menyimpulkan ketika belum melakukan semua siklusnya, gitu ya. Karena kenapa? Bisa saja mungkin ada sesuatu hal yang belum menjadi pengamatan kita. Kalau siklusnya belum sempurna, baru kita mengatakan bahwa oh ternyata ini sudah kita lakukan. Begitu Pak Umar ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya Pak. Wah, luar biasa Di mana sekali. di Maros Pak Umar? Kalau saya di Tanralili, kebetulan saya ngajarnya di SD di Kecamatan Simbang. Cuma tinggalnya di Kecamatan Tanralili, Pak. Di mana lagi tuh Tanralili? Di belakangnya kantor bupati itu Pak. Kalau mau masuk ke dalam tuh. Oh ya, betul Ya, betul di ada kota jalan ini. ke dalam Ya. lewat ini. Biasa Ya, tembus Patalasan juga sih Pak. Iya betul. Ya, nanti kita ini saya kalau pulang biasanya lewat Maros kalau mau ke Sopeng gitu ya. Dan semua pesawat ya pasti mendarat di Maros gitu. Ya betul sekali. Ya ada chat Pak. Ya. Ini mungkin juga sekaligus menjadi pertanyaan terakhir Pak karena sudah pukul 2 juga. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yuli Filtriani SPDI. Izin masukkan judul peningkatan motivasi belajar siswa melalui yel-yel di kelas 1 SD. Nah, pertanyaannya, bolehkah judul seperti itu diteliti dan kira-kira berapa lama proses penelitian dilakukan? Sesuai dengan judul tersebut. Ya. Jadi jadi kalau membuat judul, saya kembali tadi ya ke ini. Ini agak lama ya mau asar kalau di sini. Saya singkat saja. Atau nanti bolehlah kalau ada waktu kapan gitu ya, ada pelatihan. Ya tahun lalu sebenarnya ada pelatihan PTK seperti ini juga. Saya membawakan PTKI ini kolaborasi itu hampir 1 bulan waktunya. Itu pesertanya dari seluruh Indonesia gitu ya. Di bawah Edu Cendekia gitu. Nggak tahu tahun ini ada atau tidak, belum saya dikonfirmasi. Itu 1 bulan sampai betul-betul jadi PTK, jadi jurnalnya. Nanti juga kalau mau ini tindak lanjut mungkin Pak Umar ya, kalau dihubungi Teguh ya gitu, bagaimana supaya jadi ya kita sharing. Kalau tentang ini saya belajar banyak di Pak Prof Ismail itu, dia hanya menyebarkan ilmunya saja gitu. Saya hanya mau mengikuti begitu juga gitu. Kita sharing kalau mau bermanfaat. Ya sampai tahun lalu ya misalnya bikin 11 jurnal, saya juga enggak tahu bahwa itu. Setelah saya cek oh ternyata saya berkarya 3 buku misalnya, berapa puluh jurnal, itu ternyata begitu saja hasil begini, hasil sharing begini. Jadi lebih banyak manfaat itu ya. Kalau dia itu kan prinsipnya ya sebaik-baik manusia itu bukan diukur dari gelarnya, jabatannya, apanya, tapi anfa'uhum linnas, bermanfaat. Nah itu Prof Ismail insya Allah memberikan kesehatan terus ya untuk menginspirasi kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah ini terakhir mungkin saya jawab ini, peningkatan motivasi belajar siswa melalui yel-yel di kelas. Ya saya kembali di PowerPoint saya, setidaknya seperti ini ya kalau membuat judul ya setidaknya. Jadi saya langsung di bawah gitu ya. Ini. Jadi kalau misalnya kita lihat gitu ya, kita lihat ini. Nah, ini lebih kepada pengaruh ya bukan pengaruh sini. Pengaruh motivasi guru. Nah, kalau biasanya kita mengatakan bahwa pengaruh motivasi guru pengaruh motivasi guru, maka ya yang jelas kita langsung tentukan bahwa ada variabel yang dipengaruhi, ada juga variabel yang mempengaruhi, atau ada variabel independen, ada juga variabel yang dependen gitu ya. Nah,
Jadi ini kita langsung garis bawahi bahwa ini motivasi guru ini, gitu ya, ini yang mempengaruhi prestasi siswa, gitu. Nah, ini. Jadi yang mempengaruhi itu adalah motivasi guru. Misalnya, motivasi guru itu berpengaruh besar atau tidak gitu, atau tidak berpengaruh misalnya. Itu bisa kita teliti. Jadi kalau orang sementara penelitian, jangan selalu mengatakan bahwa selalu berpengaruh. Jangan, sesuaikan saja dengan hasil dari hasil yang kita temukan. Jangan dipaksakan penelitian itu merubah data dan sebagainya. Kalaupun misalnya kita, jadi yang mana dipengaruhi, yaitu prestasi siswa itu. Ini prestasinya yang dipengaruhi. Jadi kalau misalnya semakin besar, misalnya ya, semakin besar dari motivasi guru, maka semakin meningkat prestasi siswa. Kan seperti itu nanti hasilnya. Kalau guru tidak memotivasi, berarti prestasi siswa juga akan menurun. Itu nanti akan hasilnya. Nah, nanti kan tinggal kita buktikan berapa besar pengaruhnya. Ini di sini, berapa besar pengaruhnya. Nah, gitu ya. Jadi X ini itulah yang mempengaruhi Y, gitu ya. Itu yang mempengaruhi Y. Ya, tinggal nanti kita lihat di mana objeknya. Itu. Misalnya tadi yel-yel. Ya, saya contohkan yel-yel. Nah, yel-yel itu seperti apa? Ya, kalau misalnya prestasi siswa, karena kita akan ukur ini prestasi siswa misalnya. Gitu ya. Prestasi siswa misalnya nilainya rata-rata 7 misalnya. Gitu. Nah, setelah adanya motivasi guru, ya, apa motivasi yang dilakukan oleh guru? Nah, misalnya motivasi guru memberikan motivasi misalnya semester dulu misalnya ya, ini semester misalnya ganjil ya, ini semester ganjil 1, karena tidak ada motivasi guru misalnya, tidak ada gurunya, tidak malas guru motivasi, ngajar saja. Nah, setelah kita lihat gitu ya di guru yang menerapkan tentang motivasi ini, ya, gitu ya. Ternyata nanti kita bisa ukur prestasinya itu nilainya misalnya 8 atau 9. Gitu. Berarti ada gitu ya. Berarti ada pengaruhnya. Naiklah misalnya nilainya. Karena ini indikator bisa diukur. Bisa diukur dengan angka-angka ini. Nah, kalau yel-yel kita kira itu indikator-indikatornya apa gitu. Ya, misalnya teriakannya jangan sampai suaranya semakin bagus, begitu kan? Nah, semangatnya, ya bisa saja semangatnya misalnya begini, tapi nanti bisa nggak dibuktikan misalnya. Bagaimana cara mengukurnya? Itu akan nanti dilakukan. Makanya saya katakan bahwa sering juga disampaikan Bapak. Jangan lakukan penelitian yang susah dari awal. Simpel-simpel yang mudah kita buktikan. Karena kalau dari awal yel-yel itu seperti apa misalnya? Itu ya, yel-yel. Nah, berarti kalau begitu yel-yel ya mempengaruhi prestasi siswa misalnya. Nah, kita lihat kalau tidak ada yel-yelnya atau berubah. Misalnya semester ini tidak ada yel-yel di kelas. Ya, nilainya 7 misalnya. Rata-rata ya kita ambil misalnya. Respondennya misalnya seluruh kelas. Kemudian yang semester depannya ada tidak dikasihkan diberikan yel-yel. Tetap misalnya 7. Berarti tidak berpengaruh. Gitu ya. Atau turun. Berarti berpengaruh buruk. Kalau dia naik, berarti ada pengaruhnya. Tetapi itulah penelitian, bisa saja kita tidak boleh langsung mengatakan bahwa yel-yel sepenuhnya yang menaikkan dari prestasi siswa. Sama dengan ini, ya jangan. Tapi itulah penelitian ya, bahwa bisa saja yel-yel menaikkan pada penelitian pertama. Kedua, ada juga bersamaan meneliti bahwa ternyata motivasi guru gitu, motivasi guru. Jadi penelitian ini semuanya benar. Nah, cuma nanti yang yel-yel itu nanti kita lihat bagaimana indikator-indikator atau dari turunan variabel-variabel itu. Apa yang dimaksud dengan yel-yel, seberapa besar itu yel-yel,
apa gunanya yel-yel dalam pembelajaran misalnya. Kalau ini kan motivasi guru diatur ya, ada ketentuan-ketentuannya, jadi lebih mudah kita menelitinya. Saya kira seperti itu. Ya. Mohon izin Pak, kalau misalnya judul tentang pengaruh media guru, apakah media itu bisa diangkat dalam PTK? Bisa, bisa ya, bisa gitu, sangat bisa gitu. Media misalnya yang kita gunakan ya, media apa yang kita gunakan? Bisa Pak, ya, bisa Bu. Nanti misalnya ya, kalau misalnya ada mau sharing lagi Pak Teguh ya, nanti di share saja nomor telepon saya. Ya, nanti juga di bawah koordinir dari Pak Teguh ya. Ya, nanti kita akan bantu Pak. Ya, nomor pemateri akan di-share di grup peserta nanti insya Allah. Oh iya, oke. Jadi nomornya itu ini ya. Oh iya. Jadi apa? Di ini saja, enggak apa-apa, kita saling membantu ya. Saling membantu. Ya, memang ini tugas kita ini. Saya tugasnya mengajar jadi begini, saling membantu. Ya, sama materinya saja kan? Boleh di-share juga ya Pak Pro? Kenapa? Materinya boleh di-share nanti ya Pak. Oke. Oh iya. Materinya ini kan hanya materi apa? Enggak lengkap ya. 0852 55 222 605. Ya, 605. Nanti langsung saja bilang saya dari ini peserta ini, kalau misalnya ada yang mau langsung itu ya. Yang langsung mau konsultasi atau apa silahkan. Kita saling bantulah gitu. Ya. Kita sharing saja gitu. Karena memang begitu. Itu ajarannya Pak Prof Ismail gitu. Kalau dia itu 24 jam saya hubungi biasa dia balas gitu. Nggak tahu kapan dia tidurnya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua mendapati amal jariah dari apa yang kita lakukan. Karena di sini berhubung sudah masuk asar ya, mohon maaf terbatas waktu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia, kepada founder yang mendukung. Kemudian ya tentunya kepada peserta mohon maaf atas segala kekurangan. Ini adalah menjalin silaturahim saja. Nanti kalau misalnya kita ini kapan-kapan bolehlah. Saya nanti akan kabari juga misalnya Pak Umar misalnya dihubungi ya. Di WA saja Pak Umar ya. Nanti saya hubungi Pak Umar, saya lagi lewat di Maros gitu. Macet di Batang AC. Nah, biasanya macet di Batang AC itu. Saya lewat belakang di Karyango. Nah, gitu. Gitu. Oke, terima kasih ya Pak. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dari materi yang disampaikan oleh Pak Doktor, tentunya banyak hal yang menjadi pengetahuan baru kita pada hari ini. Ucapan terima kasih tentunya kami sampaikan kepada Pak Dr. Sudirman atas kesediaannya menyampaikan materi pada hari ini. Sekedar informasi, besok insya Allah menjadi pertemuan penutup kita yang akan membawakan materi tentunya Pak Prof. Dr. Ismail Sodiwek ke PhD pukul 16.00. Itu mungkin sedikit informasi. Saya tutup kegiatan kita pada hari ini. Izin pamit Pak ya. Assalamualaikum. Izin pamit. Assalamualaikum. Kasih Pak. Saya tutup kegiatan kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang tidur bisa panas dalam. Gorengan, berminyak, panas. Pilih adem saicingku karena vitamin C tinggi.